Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru gawat. Di sini nantinya kami akan menjelaskan tentang budaya positif, modul yang sudah kami pelajari untuk dibagikan kepada rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN 014 Pasar Kembang Bapak Hairudin SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 014, rekan sejawat saya yang berbahagia. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan, yaitu program dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada beliau nantinya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, rekan sejawat saya yang berbahagia, saya sangat berterima kasih, sedalam-dalamnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya atas dukungan, partisipasi, kerjasama, supportnya yang sangat luar biasa untuk terlaksananya program dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Kami sangat bersyukur dan sangat terharu atas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada kami pelaku calon guru penggerak mengenai program-program yang kami laksanakan. Kemudian saya juga mohon maaf jika sekiranya kegiatan ini nanti banyak terdapat kekurangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan budaya positif di sekolah ini memang merupakan program dari pendidikan CGP angkatan 9, yang mana dalam program tersebut modul yang sudah kami pelajari tentang budaya positif itu diharuskan untuk dibagikan atau ditularkan, diimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Jadi intinya kegiatan ini adalah memang merupakan program yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak dengan seperti yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, untuk meningkatkan kualitas atau mutu sekolah tercinta kita. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan untuk Bapak Ibu rekan sejawat kami yang telah mensupport kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada modul budaya positif di sekolah, ini ada yel-yel. Yel-yel nantinya pada saat saya mengucapkan SDN 014 Pasar Kembang, Bapak Ibu sekalian menjawab beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Setuju Bapak Ibu? Nah, kita mulai untuk pemanasan kita supaya lebih bersemangat kita dalam kegiatan ini, ya. SDN 014 Pasar Kembang. Terima kasih. Kita ulang lagi ya. SDN 014 Pasar Kembang.
yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita kembali ke dalam tema atau topik kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif sekolah. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa diseminasi itu merupakan pengertian dari diseminasi itu adalah pengimbasan atau penularan apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan, itu dibagikan kepada rekan sejawat. Rekan sejawat di sini berarti semua warga sekolah di sekolah kita, yakni SDN 14 Pasar Kembang ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita kali ini, pemulihan praktisi kita juga bisa berjalan dengan baik, tidak hanya sekedar simbol komunitas saja. Ini juga termasuk program dari komunitas praktisi. Kan tujuannya supaya kita menjadi lebih meningkat tentunya sekolah kita. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk tema budaya positif ini, saya sangat menyadari bahwa semua dari kita tentunya sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Ya kan Bapak Ibu, budaya positif itu sendiri adalah kebiasaan yang bagus, yang mana setiap hari sudah kita lakukan. Misalnya melakukan kebersihan, yang biasa kita lakukan, yaitu kegiatan gotong royong, atau yang biasa dilakukan piket lapangan. Nah, ini adalah salah satu dari budaya positif, kebiasaan yang bagus, yang baik. Nah, selain itu, budaya positif melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan visi kita yang sudah kita buat kemarin, ya. Visi kita kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berteknologi dan berprestasi. Nah, dari visi tersebut kegiatan kita sudah mengacu ke sana, yaitu beriman salah satunya dengan melakukan kebiasaan setiap hari Jumat, pembacaan surah Yasin, muhadarah, tahlil, dan juga peringatan hari-hari besar Islam sudah kita laksanakan. Dan itu semuanya termasuk kebiasaan atau budaya positif yang sudah kita lakukan. Mungkin tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Tidak hanya itu, budaya positif ini juga seperti misalnya membuat keyakinan kelas, itu juga sudah termasuk budaya positif yang nantinya kemungkinan kalau waktunya panjang nanti akan dijelaskan secara terperinci, ya, mengenai keyakinan kelas ini dalam forum budaya positif, karena itu termasuk konsep dari budaya positif itu sendiri. Nah, ini pengertian dari budaya positif adalah kebiasaan yang di sekolah yang kita lakukan. Tentunya kebiasaan ini itu tujuannya berpihak kepada murid, tetapi kebiasaan ini tidak hanya murid yang melakukan. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus memberikan contoh atau tauladan terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Oke. Nah, lanjut Pak Musa. Nah, untuk budaya positif itu sendiri ada beberapa konsep yang dipelajari, konsep inti. Kalau konsep yang universal banyak sekali, tapi di sini konsep intinya ada 6. Konsep inti dari budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga eksekusi. Insya Allah dalam durasi 1 jam nanti akan kami sampaikan sebagai program pengimbasan dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk konsep yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, nih paradigma baru.
bilang bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita. Bapak Ibu tentu tahu kan bahwa siswa-siswi kita, murid-murid kita di kelas itu kan beraneka ragam, beragam, baik dari tingkat pemahamannya, kemudian karakteristiknya, minat dan bakatnya, tentu semuanya tidak sama alias berbeda-beda. Nah, dari sinilah maka diperlukan pembelajaran berdiferensiasi yang tujuannya untuk perkembangan peserta didik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya di dalam suatu kelas peserta didik ini tentunya berbeda-beda dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Misalnya si A ini memiliki IQ di atas rata-rata dan si B ini memiliki IQ di bawah rata-rata. Tentunya kita secara pikiran kita saja bahwa kedua siswa ini tentu dalam menerima materi yang kita sampaikan pasti sangat berbeda. Ada yang secara cepat dia menerima menangkap materi yang kita sampaikan, dan ada yang lambat dalam pemahamannya. Nah, disinilah Bapak Ibu dibutuhkan untuk berdiferensiasi, ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang mana peserta didik tadi adalah beraneka ragam, khususnya dalam menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu maksudnya pembelajaran dengan paradigma baru. Mari kita ubah pembelajaran yang biasa kita sampaikan itu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada murid, yang mampu, yang tahu akan kebutuhan murid. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan? Lanjut? Oke, jadi intinya pembelajaran berdiferensiasi itu yang sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Kan kebutuhan murid itu pasti berbeda karena mereka juga berbeda. Itu intinya. Next, Bapak. Nah, yang kedua ini ada miskonsepsi. Bapak Ibu tentu tahu ya dengan kalimat miskonsepsi ini. Tahu kan ya? Miskonsepsi itu mengandung pengertian kesalahan dalam pandangan atau kesalahan pemahaman, salah dalam pemahaman. Itu yang dimaksud dengan miskonsepsi. Nah, miskonsepsi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nanti apapun yang ada di sini nanti ada penjelasannya ya Pak Budi, nanti tolong di next aja. Nah, untuk miskonsepsi itu sendiri ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian kritik bisa membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semua adalah miskonsepsi, pemahaman yang salah. Ya, selama ini kan kita mungkin punya anggapan bahwa guru itu mempunyai kontrol penuh kepada murid-murid. Padahal ini merupakan pemahaman yang tidak dibenarkan. Kita lanjutkan, Pak. Nah, ini apa sebenarnya ilusi guru mengontrol murid? Salah satu ilusi yang sering terjadi adalah anggapan bahwa guru memiliki kendali penuh atas murid-muridnya. Nah, selama ini, tapi mungkin tidak semuanya guru beranggapan seperti itu ya. Nah, namun teori yang seperti itu adalah salah menurut teori sains, bahwa kita tidak dapat memaksa murid
benarkan menurut teori sains, ya. Dan itu memang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, dalam konteks ini, jika tampaknya guru sedang mengendalikan perilaku murid, sebenarnya murid itu hanya memberikan izin kepada guru, ya, untuk mengendalikannya. Itu tadi, ya. Sebenarnya murid itu hanya memberikan izin kepada guru untuk mengendalikannya. Kalau murid itu tidak mau dikendalikan, tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh guru, ya mereka tidak akan mau. Contohnya saja, yang sering terjadi, ya, kita menyuruh anak untuk melakukan, misalnya, nak piket. Kalau dia tidak mau melakukannya, walaupun kita suruh, dia tidak akan melakukan. Tapi kalau dia ingin melakukan karena dia itu memberikan izin kepada guru untuk mengendalikan dirinya, itu maksudnya, ya. Nah, jadi selama ini guru itu tidak mempunyai kendali penuh atas murid-muridnya. Nah, ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tapi kalau sudah bisa dipahami, boleh kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Ini teori sains, ya. Ini teori sains yang mana pembelajaran ke paradigma baru, artinya perubahan, ya. Selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai pendidik mempunyai kontrol penuh atas siswa-siswi kita. Ternyata anggapan itu adalah salah. Next, Pak Budi. Kemudian ilusi yang kedua, yaitu penguatan positif yang selalu efektif. Nah, ini bisa kita baca. Sering kita menganggap bahwa penguatan positif atau bujukan adalah cara yang efektif untuk mengendalikan perilaku murid. Contoh, nah, Niko kerjakan ini, ya, ibu kasih nilai moli. Nah, itu adalah sebuah ilusi penguatan positif. Ilusi penguatan positif yang berupa bujukan. Rayuan maut. Kita sering ini rayuan maut, ya, pada anak didik kita. Nah, sebelum saya ini mempelajari modul tentang budaya positif ini, sebenarnya saya juga seperti itu. Tapi setelah memahami bagaimana budaya positif yang kita lakukan sehari-hari, termasuk ilusi-ilusi yang disebutkan tadi, selama ini tidak dibenarkan, ya. Dengan pemahaman yang disampaikan ini, mudah-mudahan kita semuanya mempunyai inisiatif, mempunyai niat untuk berubah ke arah yang lebih baik, karena anak-anak itu kan belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Jadi kita tidak bisa pembelajaran yang kita sampaikan dengan langkah-langkah yang sama dari dulu itu terus, ya. Tapi kita harus sesuaikan dengan konteks perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik kita. Lanjut, Pak Budi. Nah, ilusi yang ketiga, yaitu kritik dan rasa bersalah memperkuat karakter. Pendekatan ini untuk membuat seseorang merasa bersalah juga sering digunakan dalam upaya mengontrol perilaku murid. Namun, ilusi ini sangat merugikan, ya, karena hal ini bisa mengaruh pada pembentukan identitas gagal pada murid. Artinya identitas gagal di sini adalah murid tidak bisa untuk mengekspresikan dirinya, ya. Tapi tentunya ekspresi diri mereka itu yang bertanggung jawab, ya. Oke, langsung Pak Rudi untuk ilusi yang keempat. Nah, ini ilusi hak orang dewasa untuk memaksa. Ini kita yakinlah semuanya melakukan hal ini, ya. Apalagi kita sebagai guru,
yang kita yakini hal itu baik harus dilakukan oleh murid. Padahal sebenarnya mungkin murid akan menolak, tidak sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Nah, tapi tujuan kita memang bagus. Apapun yang kita lakukan itu kan tujuannya untuk mendidik murid, ya. Tapi dalam teori ini, teori sains bahwa mereka memiliki hak. Orang-orang dewasa ini memiliki hak untuk kita murid. Padahal hal demikian tidak sesuai dengan teori-teori yang disampaikan oleh sains tersebut. Nah, semoga setelah memahami teori-teori ini kita bisa berubah apa yang sudah kita lakukan selama ini yang salah. Mari kita sama-sama benahi sesuai dengan kebutuhan siswa, siswi atau peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya konsep yang kedua, Pak Budi. Mengubah paradigma stimulus respon. Ini sebenarnya kami dalam belajar yang ini membutuhkan waktu 60 menit, tapi cukup kita bisa membacanya saja, ya. Realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Padahal sebenarnya kita peserta didik maupun siswa-siswi kita kebutuhannya berbeda-beda, ya. Kalau peserta didik tadi kebutuhannya berbeda-beda dilihat dari tingkat pemahamannya. Kalau kita berbeda-beda, tentu masing-masing kita punya perbedaan atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda pula. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, pandangan orang sesuatu itu sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, termasuk siswa kita juga. Ya Bapak Ibu, itu bisa dibaca sampai terakhir. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ini sebenarnya kalau dalam pendidikan kami ada sebuah macam apa ya, ilustrasi peserta. Kalau ada yang mau boleh ke depan kita melakukan ilustrasi ini. Ilustrasi bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Ini biasanya kalau dalam pendidikan kami kemarin para TGP disuruh untuk mempraktekkan ke depan. Kira-kira Bapak Ibu mau bersedia? Nanti kami tutur apa yang akan dibuat. Mungkin untuk partisipasinya supaya tidak ngantuk, 3 orang lah masuk ke depan. Ibu Kun, Ibu Nita, Ibu Yayu, silakan maju Bu Yayu. Bu Yayu, silakan. Siapa kira-kira yang mau berpartisipasi ke depan? Ini cuma nanti ya, kita menggenggam sesuatu di dalam genggaman kita. Cuma menggenggam saja nanti ini. Ini diibaratkan kontrol diri kita ya, dengan perbaikan menggenggam sesuatu benda. Tapi benda yang dimaksudkan berharga di sini. Ayo, ada yang mau? Nah, kalau tak mau kita lewati saja. Oke, jaringan ya. Konsep yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif. Bapak Ibu, biasanya kata-kata disiplin kita sering mengartikan dengan peraturan. Ya kan? Ya kan? Nah, peraturan. Tapi sebenarnya disiplin positif itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan kesadaran diri. Dengan kesadaran diri, disiplin positif. Nah, ada kata positifnya di belakangnya itu. Berarti kesadaran diri untuk melakukan hal yang baik, yang bagus, disiplin positif tadi. Nah, sambil menunggu laptopnya nih, kenapa Pak Kupi? Itu kan
Bukan lagi ya. Oke, nanti langsung dibuka di kameranya saja. Nah, kita lanjutkan sambil menunggu materi saya kembali karena memang lagi gangguan dari laptopnya. Konsep yang selanjutnya itu tentang disiplin positif, yang mana pengertian dari disiplin positif itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran diri. Nih, nah, lepas dulu. Oke, bentar ya Bapak Ibu, maaf ya ada gangguan sebentar. Mana nih Pak Budi? Tegak komplek. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu supaya bisa tampil materinya. Karena kalau tidak tampil kita tidak ada yang bisa dilihat. Tolong ini hotspotnya Pak. Oke. Nah, seperti inilah yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Ada kendala-kendala yang tidak kita harapkan, tidak kita prediksi. Jadi makanya dalam pertama tadi saya memohon maaf jika ada kekurangannya tadi. Ini termasuk kekurangan karena ada kendala. Sebenarnya kekurangan ini yang tidak kita harapkan dan tidak kita prediksi sebelumnya. Bentar Bapak Ibu. Ini aja. Ini aja kita ambil. Oke, yang ini aja. Nah, ini yang punya Ibu Juliana, ada yang punya saya sendiri. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, ini kita tidak menyangka akan terjadi seperti ini, nampak. Kenapa? Nih, langsung diklik-klik aja ya Pak ya. Ayo terus, oke, terus. Ya, terus, nggak apa-apa. Ya. Ini keyakinan belum sampai situ. Sana lagi Pak. Nah, nih. Oke, kita lanjut disiplin positif. Nih, apa disiplin yang satu tadi Pak? Ya. Disiplin. Di pause. Oke. Yang sampai konsep disiplin positif tadi Pak. Ke sini kan? Maju. Nah, sebelah sini lagi. Ya. Satu lagi. Nah, udah, repost ya Pak. Jangan sampai dia bergerak. Oke. Konsep yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Nah, sesuai yang sudah kami sebutkan tadi bahwa disiplin itu sebenarnya adalah kesadaran diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal tanpa imbalan, penghargaan ataupun hukuman ataupun ancaman.
Misalnya kalau kita melanggar sesuatu hal, kita takut ancaman nanti dihukum, atau kita melakukan sesuatu yang baik untuk mengharap sesuatu juga. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bahwa disiplin positif itu adalah penerapannya untuk menumbuhkan kesadaran diri tadi, ya, kesadaran diri kita tanpa mengharap imbalan, ancaman atau hukuman. Konsep yang kedua, selanjutnya Pak, selain disiplin positif nanti ada nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai kebajikan Bapak, nilai kebajikan, ke sana. Nah di pause ya, supaya tidak berubah atau berpindah. Nilai kebajikan, dari kalimatnya saja kita sudah bisa mencerna pengertian dari nilai kebajikan. Artinya kebajikan itu kan bagus, nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang bagus. Nah, contoh dari nilai kebajikan institusi, organisasi di sini dalam hal dari sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, mengenai profil pelajar Pancasila, ini ada 6: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, di satu kalimat ya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini Pak, ini maksudnya dan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan itu sendiri bisa kita lakukan dengan disiplin positif alias kesadaran diri kita tanpa mengharapkan sesuatu ataupun tanpa takut akan hukuman jika dilanggar. Langsung aja Bapak, waktunya sudah lebih 1 jam Bapak ini. Next. Belum. Ini sana. Nah. Gimana? Kita ulang lagi untuk esok lagi. Kita ulang lagi tidak program kita ini? Tidak? Kita lanjut. Oke. Kita lanjutkan sebelah sana nggak Pak tadi setelah disiplin tadi. Nah, kebutuhan dasar sebelah sini. Kebutuhan dasar ada satu lagi. Nah, ini. Ada satu di sini. Kalau video memang seperti ini tidak bisa. Oke lah, nggak apa-apa lah. Untuk kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya saya ini sudah ngos-ngosan. Boleh saya minum dulu? Oke Bapak Ibu, supaya kita tidak ngantuk, mari kita lakukan SDK terlebih dahulu. Karena ini masih ada 4 konsep. Jadi kita lakukan dulu SDK yang biasa dilakukan oleh anak-anak kami ini. Bapak Ibu silakan berdiri untuk menghilangkan rasa ngantuk dan jenuh kita. Ngantuk kita. Oke, kita lakukan SDK ya Bapak Ibu. SDK ini SDK biasa yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu SDK-nya tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Iya. Oke, untuk menghilangkan rasa ngantuk kita ya. Ayo Bapak Ibu. Jangan diputar-putar, yang langkah
Oke, air mineral. Iya. Air susu nanti ya Pak. Untuk menghilangkan ketegangan kita tadi. SDN 14 kata-kata beriman, bertakwa, berakhlak mulia. SDN 14 kata-kata beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Semangat, semangat, semangat Bu Bin, semangat, disemangat-semangati ya Bu Binti ya. Iya. Sebelum kita lanjut ke konsep selanjutnya, jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau sampaikan kepada kami persilahkan. Aman? Aman? Semua bisa dipahami? Alhamdulillah. Tidak sia-sia berarti. Oke. Kenapa lagi itu Pak laptopnya? Ini di sini ada ini apa namanya? Ini karena tadi terklik nih, tidak bisa wifi keluar. Oke Bapak Ibu, kendala-kendala seperti inilah yang membuat saya kurang berselera atau mematikan ide-ide yang akan saya buat sebenarnya. Jadi macet di situ, seperti laptop yang macet tadi. Iya, tapi sebelumnya Bapak Ibu kami mohon maaf jika ada kendala dan nampaknya memang kendala sudah terjadi. Oke, kita lanjut aja apa yang ada di situ, kebutuhan dasar manusia. Kita lihat dulu ada itu belum ya Pak Putri ya? Itu belum Pak Putri. Oke. Kita sampai ke posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Mana tadi? Oke. Ini masing-masing dari kita amati. Kita berada pada posisi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Penghukumkah? Temankah? Pembuat merasa bersalah? Pemantau atau manajer? Untuk melihat keseluruhan ini, di situ ada tayangan videonya. Ada kelima posisi ini dalam tayangan video. Next Pak, sana. Nah, klik di sini. Iya, diklik tadi Pak. Mana tadi video yang apa tadi? Ini video nih. Nah. Gak mau dia? Ikut. Iya. Oh, kendala lagi nampaknya. Oke lah Kak. Kita langsung aja. Gak apa-apa. Nanti kita lihat videonya di kantor saja ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru tadi ada penghukum. Kemudian 5 posisi kontrol ada penghukum, ada sebagai teman, ada merasa bersalah, ada sebagai manajer, kemudian iya teman tadi sudah disebutkan, teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, satu lagi
teman atau sebagai penghukum? Teman. Pemantau atau manajer? Nah, iya, apapun posisi kontrol seorang guru itu, dari kelima itu yang terbaik yang dianjurkan adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer ini dia itu seperti jika ada kasus dalam suatu kelas ataupun sekolah, itu dia ini posisi sebagai manajer ya, tidak menyalahkan orang yang berbuat salah, kemudian memberikan solusi dan memberikan waktu seseorang yang berbuat salah tadi untuk introspeksi dirinya. Nah, itu posisi yang manajer. Nah, kalau penghukum biasanya ini dilakukan oleh seorang guru jika melihat anaknya melakukan kesalahan, ya, dengan contoh saat upacara siswa-siswi kita ada yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, sebagai guru di posisi kontrol penghukum, anak-anak yang tidak memakai atribut nanti berdiri di depan lapangan sampai jam pulang sekolah. Nah, itu contoh dari posisi penghukum tadi, ya. Atau bisa jadi pada saat anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung bertanya kenapa kamu berbuat seperti itu, ya, tapi langsung mengset dan langsung memberikan hukuman tanpa kita bertanya dulu tentang alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, itulah posisi penghukum. Dengan kalimat verbal bisa juga dengan tindakan. Contoh, biasanya seorang guru yang marah ini matanya melotot, suaranya kenceng, itu bisa dilihat, ya, berarti guru ini memang marah dan dia berada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kalau tadi ini tidak ada kendala, bisa kita lihat ya videonya yang penghukum seperti apa, yang sebagai teman seperti apa, membuat merasa bersalah, mantau dan manajer. Tapi intinya dari kelima kontrol posisi guru ini, itu yang dianjurkan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Next, ya Bapak Ibu, jadi selama ini kita sering melakukan hukuman kepada murid-murid, ternyata kontrol seperti itu tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu mengapa keyakinan kelas yang dibuat? Mengapa tidak peraturan kelas yang kita lakukan? Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu? Bapak Ibu, apa alasannya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Iya, apa alasannya? Alasannya, ya, pertama, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau pihak sekolah yang mana sifatnya itu memaksakan, ya, memaksakan di sini artinya jika dilanggar maka akan dikenai sanksi atau hukuman. Itu peraturan. Nah, kalau peraturan kelas berarti peraturan yang dibuat oleh guru kelasnya atau wali kelasnya. Nah, kalau keyakinan kelas ini sesuatu keyakinan hal-hal yang baik yang dibuat sendiri oleh siswa itu sendiri. Artinya melibatkan siswa atau peserta didik dalam membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Yaitu tadi salah satu alasannya. Dalam keyakinan kelas itu peserta didik atau siswa kelas yang kita libatkan.
Jadi kalau sesuatu itu dibuat oleh mereka sendiri, tentu mereka mempunyai konsekuensi untuk melakukannya. Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah? Nah, keyakinan kelas itu nanti untuk wali kelas masing-masing bisa dilakukan di kelasnya beserta siswa-siswinya di kelas tersebut ya. Nah, kita selama ini kan membuat peraturan kelas. Ternyata hal-hal demikian kita ubah mindsetnya menjadi keyakinan kelas. Oke Pak Budi, langsung aja. Selanjutnya, ini tadi alasan-alasan kenapa harus keyakinan kelas ya. Salah satunya ini tadi, melibatkan warga kelas yang sudah disebut tadi. Langsung aja Pak Budi, next. Terus, itu bisa diputar. Oke, sambil menunggu supaya kita tidak apa ya. Ini ada tayangan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Mana ya? Mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini kalian sendiri yang membuat sesuai dengan keyakinan di hati nurani masing-masing ya. Contoh keyakinan kelas misalnya membuang sampah pada tempatnya, contoh ya. Atau bisa jadi datang 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, boleh juga ya. Pokoknya kalian tulis sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, nanti Ibu akan bagikan kertas untuk menulis keyakinan kelas, dikasih nama ya. Setelah itu nanti kita tempelkan di sini di depan ya. Bagi dulu kertasnya ya, satu-satu. Silakan kalian tulis dalam keyakinan kelas ini. Tidak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa ya. Kita tulis sesuai dengan kita ya, sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Kan masing-masing punya keyakinan kelas kan ya, keyakinan masing-masing keyakinan kita punya ya. Nanti tulis sesuai dengan keyakinan kalian. Silakan mulai ditulis ya, jangan lupa kasih nama keyakinan kelas yang seperti apa yang ingin kalian tulis. Oke, langsungnya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi video gambaran proses dalam membuat keyakinan kelas. Intinya di sini guru hanya mengarahkan, siswa itu sendiri yang membuatnya. Oke Pak? Oke. Kita next. Keyakinan kelas ini kalian. Oke. Lanjut. Terus. Sampai sini Pak. Terus. Oke, kita lanjut ya. Habis. Nah, sebenarnya karena tadi kan yang kita buka diaplikasikan tadi bermasalah. Jadi untuk konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Konsep yang terakhir segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri mempunyai pengertian mengembalikan peserta didik yang bersalah tadi ke kelompok komunitasnya. Artinya pada saat
peserta didik berbuat kesalahan atau siswa-siswi kita melakukan kesalahan, di situ kita kembalikan kepada kondisi di mana ia diterima kembali oleh komunitasnya. Nah, dalam segitiga restitusi Pak, segitiga restitusi saja. Ya, sebelah sana. Nah, segitiga restitusi itu namanya segitiga, berarti ada 3 langkah-langkah dalam restitusi itu. Yang pertama ada validasi, kemudian setelah validasi ada saya lupa. Segitiga restitusi sebelah sini Pak. Coba sini. Aduh, inilah. Ambil yang terakhir. Ambil yang segitiga restitusi di bawah. Sini Pak. Restitusi. Nih. Oke. Nah, nih segitiga restitusi yang Oke. Nih kita lihat segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang dibuat dalam segitiga restitusi. Di antaranya ada validasi, ada menstabilkan, dan ada menyatakan keyakinan. Mengenai segitiga restitusi ini sebenarnya jika peserta didik melakukan suatu kesalahan atau ada sebuah kasus, maka cara untuk menyelesaikan dengan memakai segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tentunya yang ketiga ini jika kita sudah melakukan keyakinan kelas, ya. Jadi ketiga ini kita bisa lakukan langkah-langkah ini jikalau ada kasus yang kita hadapi di kelas, maka penyelesaiannya kita membuat langkah-langkah 1, 2, dan 3. Tetapi dengan syarat yang ketiga ini kita harus membuat keyakinan kelas dulu, baru kita bisa membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh para guru di kelas atau di sekolah. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi kendala-kendala seperti yang tidak diinginkan tadi. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ma'rifatul Ulam, calon guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah ceri, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Saya Yusnita selaku MC, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah.
kalian sendiri yang membuat sesuai dengan keyakinan di hati nurani masing-masing. Ya, contoh keyakinan kelas misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu contoh ya. Atau bisa jadi datang 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, boleh juga ya. Pokoknya kalian tulis sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, nanti ibu akan bagikan kertas untuk menulis keyakinan kelas, dikasih nama ya. Setelah itu nanti kita tempelkan di sini di depan ya. Paham? Nah, ibu bagi dulu kertasnya ya, satu-satu. Silakan kalian tulis dalam membuat keyakinan kelas ini. Tidak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa ya nak ya. Kita nulis sesuai hati nurani kita ya, sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Kan masing-masing punya keyakinan kelas kan ya, keyakinan masing-masing, keyakinan hati kan punya ya nak ya. Nah, nanti tulis sesuai dengan keyakinan kalian. Silakan mulai ditulis ya, jangan lupa kasih nama keyakinan kelas yang seperti apa yang ingin kalian tulis. Oke, paham ya? Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas ya. Yang mana kalau keyakinan kelas ini kalian menulis sendiri sesuai keinginan. Kalau peraturan kan ibu yang menentukan ya. Kalau keyakinan kelas ini kalian yang membuat pokoknya. Jadi kalau kalian yang membuat sendiri harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita buat, apa yang kita tulis ya kita lakukan, karena itu keinginan kita sendiri, bukan paksaan dari ibu ya. Nah, kalau sudah selesai menulis keyakinan kelas, boleh ditempelkan di sini ya. Ayo, boleh ditempelkan. Ayo, ditempelkan di situ. Ingat ya, keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kalian buat sendiri, bukan dipaksa ataupun disuruh oleh orang harus membuat ini tidak ya. Tapi keyakinan yang sesuai dengan hati nurani kita.
buat. Bukannya juga itu yang lengketnya ya. Yang lengketnya ya tak korak. Sudah semua? Sudah. Sekarang satu orang untuk membacakan keyakinan kelas. Yo, ketua. Ketua siapa nih? Ketua. Ayo ketua. Ketua. Ketua siapa nih? Hah? Ketua. Yuk bacakan ketua keyakinan kelas warga kelasnya. Nama Efreza, keyakinan kelas jujur. Efreza, keyakinan kelas saling menghormati satu sama lain. Nama Efreza, keyakinan kelas disiplin. Keyakinan kelas nama Afif, disiplin dan jujur. Keyakinan kelas menjaga dan mampu menjaga ketertiban dan Kebersihan. nama Aditya Triyoga, tiket harus tepat waktu. Nama Halus keyakinan kelas jujur kepada guru. Zikri, keyakinan kelas bersih-bersih. Nama Ainul Anjazaka, keyakinan kelas saling menghormati peduli satu sama lain. Nama Nur Amelia, keyakinan kelas bersikap jujur. Nama Miftahul Jannah, keyakinan kelas datang tepat waktu. Nama Khairani Riani, keyakinan kelas saling menolong. Keyakinan kelas Yusuf, menghormati guru. Nama Omar, menghormati guru. Nama Alfa, keyakinan kelas bertanggung jawab di sekolah dan Oke, siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Ini ketua. Nah, tadi keyakinan kelas ya, sudah kalian masing-masing sudah membuatnya. Jadi harapan ibu, kalau keyakinan kelas ini sudah dibuat dari kalian, maka kalian tugasnya adalah menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat.